warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 23311270272. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada pagi hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya, alhamdulillah ya. Nampak cerah di wajahnya begitu ya, alhamdulillah ya, sehat walafiat. Baik, terima kasih Ibu ucapkan karena sudah berkenan hadir ya, memenuhi undangan Ibu untuk mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berjalan lancar, baik. Kemudian kegiatannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa dipimpin berdoa, Fasya. Silahkan. Teman-teman, sebelum melaksanakan aktivitas, mari kita berdoa dulu agar masing-masing. Ya, mulai. Baik, terima kasih Pak Sa yang sudah memimpin kita berdoa di pagi hari ini. Anak-anak, Ibu akan memberikan lembar komitmen ya. Jadi mohon diisi terlebih dahulu sebelum proses pelayanan konseling kelompok berlangsung ya. Nah, di sana kalian mengisi nama, kelas ya. Kemudian ada hari tanggalnya. Kemudian tidak lupa untuk menuliskan tanggalnya juga, kemudian menuliskan nama, kemudian tanda tangan ya. Artinya bersedia mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok pada pagi hari ini begitu ya. Silahkan diisi. Iya, nomor HP. Iya, tanggal hari ini ya, tanggal 15 Agustus 2023. Baik, semuanya sudah mengisi lembar komitmen ya. Jadi bersedia untuk mengikuti segala proses konseling yang ada mulai dari tahap awal sampai akhir ya. Baik, Ibu juga menyampaikan bahwasanya kegiatan kita ini akan berlangsung kurang lebih selama 40 menit ke depan ya. Jadi mohon kerjasamanya ya, semoga dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu kita akan ada sesi perkenalan ya. Jadi kan ini dari berbagai kelas ya yang berbeda. Jadi supaya menambah lebih keakraban, jadi silahkan perkenalkan nama, kemudian kelasnya ya. Kita bisa mulai dari
Radit mungkin terlebih dahulu dengan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahdit Adi Nur Cahyo dari kelas 8D. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Novan Pratama dari kelas 8B. Baik, silahkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Sarani, saya dari kelas 8E. Baik, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dura dari kelas 8A. Baik, terima kasih ya karena sudah saling perkenalan. Jadi sudah saling mengenal ya. Baik, selanjutnya adalah Ibu akan menyampaikan ya bahwasanya ini baru pertama kali ya melaksanakan layanan konseling ini ya. Pertama kali ya. Baik, jadi konseling kelompok ini adalah yang dimana kegiatannya ini adalah upaya untuk mengentaskan permasalahan ya yang dilakukan menggunakan atau memanfaatkan ya dinamika kelompok yang dimana permasalahannya itu dari satu orang kemudian secara bersama-sama anggota yang lain mencoba membantu ya memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi ya. Kemudian tujuan layanan kita pada pagi hari ini adalah ya kita mampu untuk melepaskan ketergantungan kita dari game online. Nah, dengan apa? Yaitu berupaya untuk membiasakan diri melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Jadi mengubah perilaku yang negatif tadi, yaitu apa tadi? Game online tadi, kemudian menjadi kegiatan yang positif begitu ya. Nah, anak-anak, Ibu juga akan menyampaikan bahwasanya pada pelayanan bimbingan konseling kelompok ini memiliki asas. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Tentunya di mana pada kegiatan ini ya bersifat rahasia yang dimana hanya kita yang tahu begitu permasalahan yang terjadi pada anggota kelompok begitu. Jadi usahakan jangan sampai orang lain tahu ya dan tersebar masalahnya begitu. Yang kedua adalah asas kesukarelaan yang dimana kalian tadi sudah secara sukarela datang ya ke sini untuk mengikuti layanan konseling kelompok. Yang ketiga asas keterbukaan yang dimana ya mau ya menerima masukan ya dari anggota-anggota yang lain ya, mampu juga memberikan pendapat ya kepada teman kita begitu ketika ada mengalami suatu permasalahan begitu ya. Yang terakhir ada asas kenormatifan. Jadi artinya kita tidak boleh melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi kita tidak boleh melewati batas-batasan tertentu seperti itu ya. Baik anak-anak, dari itu semuanya apakah sudah siap untuk mengikuti layanan konseling kelompok? Siap ya, baik terima kasih. Jadi kalau sudah siap ya. Nah, jadi kita ya di sini akan sama-sama membahas suatu permasalahan seperti itu. Jadi Ibu ada mendengar dari salah seorang teman kalian bahwasanya kalian ya ini suka bermain ya karena ternyata pernah teman kalian melihat kalian tidur dalam kelas begitu ya. Jadi itu disebabkan oleh apa? Mari kita cari tahu begitu. Nah, kalau Aziz sendiri gimana? Kenapa? Bermain game. Makanya mengantuk di dalam kelas. Baik, larut malam ya. Kalau Tasya sendiri? Bermain game sampai larut malam. Terlalu sering bermain game, Novannya. Rahditnya? Terlalu banyak bermain game online. Terlalu banyak bermain game online. Nah, ini sama-sama bermain game online. Nah, boleh ya sebutkan
permainan apa saja yang mungkin dimainkan. Nah, ketika di rumah, coba Radit game apa? Free Fire. Free Fire, Novan? Free Fire, Mobile Legends, sama Roblox. Oke, Free Fire, Mobile Legends sama Roblox, berarti 3 ya. Pasha? Free Fire. Free Fire. Apalagi? Itu aja. Ozi? Free Fire, game banget sama Minecraft Bu. Oke, Minecraft, Free Fire sama game apa tadi? Game balap begitu ya. Jadi itu adalah beberapa tadi ya disebutkan oleh game ya yang kalian mainkan seperti itu. Nah, seberapa seringkah permainan itu? Coba kalau dari Ozinya seberapa sering? Seringnya berapa lama? Mulai dari kapan biasanya? Pagi, mungkin siang atau sore begitu? Bangun tidur, begitu ya. Bangun tidur itu kegiatannya langsung bermain game, pegang HP. Itu di hari seperti hari-hari biasa atau hanya di hari Minggu saja misalkan? Setiap hari. Oke. Kalau Pasha? Dari pagi, siang, sampai malam. Dari pagi, siang sampai malam. Kalau Novania? Dari siang sampai sore. Siang sampai sore. Radit? Dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore berarti ya. Jadi ada yang pagi sampai sore, kemudian ya bangun tidur juga bermain, kemudian sampai malam juga ada gitu ya. Nah, dari kesemuanya ini mana dulu yang mau diselesaikan? Punyanya Radit, punyanya Novan, atau punya Pasha, atau punyanya Ozi? Sia-sia Bu. Pasha, punya Pasha dulu nih. Berarti siap nih Pasha untuk diselesaikan? Siap ya. Baik, tadi kan sudah disampaikan ya bahwasanya tadi frekuensinya tadi ya dari sampai malam tadi ya. Baik. Nah, biasanya malamnya sampai jam berapa? Jam setengah 1. Jam setengah 1 begitu ya. Baik. Nah, kalau setengah 1 itu kegiatannya dalam arti besoknya sekolah atau tidak? Ya, besok. Besoknya sekolah. Nah, dampak dari tadi yang tidurnya terlambat itu bagaimana? Ketika di sekolah? Tiduran dulu. Ketiduran. Oke. Berapa kali biasanya ketidurannya? Sering Bu. Sering ya? Baik. Pernah ditegur guru mungkin atau bagaimana? Pernah Bu. Pernah ya. Baik. Berarti itu dari akibat dari ketika bermain game online ya. Jadi awalnya dari game online, kemudian tidurnya sampai larut malam tadi ya. Kemudian berakibat tadi ya tidur di sekolah begitu ya. Nah, dari itu semua ya kan ya. Nah, harusnya kita tujuannya apa supaya permasalahan tadi diselesaikan? Tidak bermain game online lagi Bu. Tidak bermain game online lagi, begitu ya. Baik. Nah, itu tadi tujuannya ya, supaya tidak bermain game online tadi, supaya hilang tadi ya. Baik. Nah, dari teman-teman semuanya, ada masukan tidak supaya Pasyanya tadi bisa menghilangkan ya game online-nya tadi? Menghapus game online-nya, membuat jadwal, apalagi berolahraga, membantu kegiatan orang tua, ya. Terus apalagi untuk tadi kan membuat jadwal ya. Nah, ketika kita membuat jadwal kita akan apa? Oke, baik, melaksanakan jadwal dengan baik, ya. Kalau kita teratur mengikutinya berarti hidup menjadi sehat, hidup menjadi tenang, begitu ya. Jadi tadi sudah ya. Jadi membuat jadwal yang pertama ya, Pasha, masukannya dari teman-teman kamu. Kemudian yang kedua mungkin ada lagi terkait dari tidurnya yang malam tadi. Tidak bermain HP, apalagi? Oke,
Oke, stop bermain HP larut malam begitu ya. Nah, untuk jam tidurnya bagaimana? Menurut kalian? Jam 10 paling mentok. Oke, mungkin ada yang lain masukannya? Tidurnya harus bagaimana? Tidur lebih awal. Baik. Kemudian tadi kan hanya bermain game saja nih kegiatannya Pasha. Nah, harusnya ngapain aja? Mungkin ada yang harus berolahraga, apalagi? Belajar, apalagi? Bermain layang-layang, berarti melaksanakan kegiatan yang positif atau aktivitas yang positif begitu ya, supaya pikiran kita untuk bermain game online teralihkan begitu ya. Nah, itu tadi berbagai dari masukan dari teman-teman kamu, Pasha, dari Novan, Rahdit, sama Ozi. Nah, dari itu semua sudah bisa kamu cerna dengan baik. Bisa ya, sudah bisa kamu ambil untuk nanti gimana ke depannya supaya Pasha tidak ketergantungan lagi dengan game online. Bisa? Bisa ya. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan kontrak tingkah laku yang dimana kalian bisa mengisinya, yang dimana kalian menuliskan hal-hal yang dianggap bisa menghilangkan ya ketergantungan kalian dalam bermain game online. Bisa ya? Bisa. Baik. Jadi di sana Ibu juga jelaskan sambil kalian menulis ya, ada nama kalian, kemudian tanggal hari ini, kemudian usaha apa yang akan dilakukan, kemudian usahanya terlihatnya harusnya bagaimana, kemudian yang ketiga hasil yang didapatkan bagaimana ya, kemudian target yang harus dilakukan itu tercapainya di minggu keberapa, apakah minggu pertama harus tercapai targetnya, apakah minggu kedua ya, minggu ketiga dan seterusnya. Sudah bisa langsung dikumpulkan ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Baik anak-anak, terima kasih ya karena sudah mengisi kontrak. Artinya kontrak ini adalah sebuah perjanjian yang dimana perjanjian ini bersifat harus dilaksanakan, dilakukan begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya ya anak-anak, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ya, sebuah video, jadi mohon ditanggapi ya. Awalnya kalian memahami video tersebut, maksud tersebut baru ditanggapi. Bisa? Saya. Dampak seseorang yang mengalami kecanduan permainan berbasis internet atau disebut game online sangat besar. Seseorang yang mengalami adiksi game online akan mengalami keluhan secara fisik dari sisi kesehatan. Seringkali seseorang yang sudah kecanduan game online mengalami gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme tubuhnya. Sering merasa lelah, kaku leher dan otot hingga carpal tunnel syndrome. Memprioritaskan bermain game dibandingkan aktivitas utama lainnya, misalnya makan, membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi,
kurus, atau bahkan sebaliknya. Di sini beberapa dampak negatif jika kita sudah kecanduan game online. Bermain game online saat sedang jenuh atau di waktu luang memang sangat menyenangkan. Namun, tahukah kamu bahwa game online juga bisa berefek negatif pada kesehatan fisik dan mental kita, serta perubahan struktur dan fungsi otak. Salah satu masalah kesehatan utama yang ditemukan pada anak-anak dan remaja yang terlalu banyak bermain video game online adalah kecanduan. Efek dari kecanduan ini dimanifestasikan melalui kurangnya fokus pada kegiatan sehari-hari lainnya dan pemikiran yang konstan tentang permainan. Kecanduan game juga bisa muncul dibarengi kelainan mental lainnya seperti stres, depresi, serta gangguan kecemasan. Terlalu banyak bermain game online juga bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan pada organ mata. Mata manusia tidak mempunyai proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari maupun peralatan elektronik. Riset membuktikan bahwa sinar biru telah lama diidentifikasikan sebagai sinar yang paling berbahaya bagi retina. Setelah menembus bagian luar mata, sinar biru akan mencapai bagian terdalam mata. Terlalu banyak bermain game membuat kita malas bergerak. Pasalnya, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja saat bermain game. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, tentu akan berefek pada obesitas. Para pecandu game juga kerap menerapkan pola makan buruk. Tentunya, ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pada beberapa kasus, rasa sakit bisa menjalar ke sekujur lengan. Rasa sakit bisa tambah parah saat kita mencoba untuk menggerakkan ibu jari atau memutar pergelangan tangan. Ingatlah selalu bahwa ada yang lebih bermanfaat daripada bermain game. Sekian dari saya, and see you there. Baik anak-anak, sudah paham ya dari video tersebut? Sudah. Baik, siapa yang mau menanggapi terlebih dahulu? Silahkan. Susah tidur, dampak dari game online ya ini tadi ya. Oke, baik, apa lagi? Kenapa? Tangan menjadi sakit kalau terus menerus ya tadi ya. Ada lagi? Mudah lelah, apa lagi? Mudah cemas. Mudah cemas, mudah stres. Ozi? Terlalu banyak mengenai sinar biru. Baik, kalau misalkan artinya gini, kan di handphone kita ini kan ya ada sinarnya ya, sinar biru. Tapi kalau misalkan sering terus-menerus kita berhadapan langsung ya dengan HP tersebut, maka bisa membuat mata kita untuk mungkin bisa satu terlihat lelah ya, mata cepat lelah, pedas, begitu perih begitu ya. Lambat laun juga bisa mengakibatkan apa? Kerusakan mata. Iya, jadi rabun, kemudian minus ya. Jadi anak-anakku semuanya sudah paham ya dampak dari ini tadi ya. Baik, oleh karena itu Ibu menyampaikan bahwasanya kegiatan ini sudah berakhir ya. Jadi terima kasih Ibu ucapkan ya karena atas kerjasamanya ya mengikuti kegiatan layanan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bisa kita lakukan kembali? Bisa. Di hari apa ya kira-kira? Ini sudah hari Selasa. Mau di hari apa kita pertemuannya? Di hari Kamis atau Rabu juga besok atau Jumat? Yang mana? Jumat ya. Jumat, ini Jumat. Ini maunya apa? Rabu, berarti besok? Iya. Oh ya sudah, Rabu saja berarti Raditnya mengikuti. Baik, untuk jamnya masih sama? Sama seperti ini ya. Baik, jadi besok pertemuan selanjutnya di hari Rabu dengan waktu yang sama begitu ya. Jadi tempatnya sama juga ya. Baik, untuk kesannya mengikuti layanan konseling ini bagaimana? Jangan banyak-banyak bermain HP. Jangan banyak-banyak bermain HP ya kesan pesannya. Oke, apa lagi? Lebih sering bermain HP dan tidak tidur larut malam. Baik, jangan sering bermain HP dan tidur terlalu malam. Apalagi?
menemukan aktivitas yang positif. Menemukan aktivitas yang positif. Nah, untuk layanan ini gimana rasanya pertama kali mengikuti layanan ini gimana? Senang. Senang, baik ya. Kemudian Ibu akan memberikan lembar penilaian. Ya, lembar penilaian silahkan untuk diisi. Ya. Jadi di sana ya, anak-anak ada menuliskan nama ya, kemudian ada kelasnya juga, kemudian permasalahannya yaitu terkait kita game online. Kemudian di sana ada keterangannya pada kolom tersebut, ada angka 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau angka 1 itu kurang, kalau angka 2 itu cukup, angka 3 itu baik, dan angka 4 itu sangat baik. Jadi anak-anak tinggal menceklis saja atau mencentang saja yang dirasa kalau misalkan sudah paham berarti sangat baik atau baik ya. Silahkan diisi dan jangan lupa menuliskan nama disertai dengan tanda tangan. Sudah? Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mengisi lembar penilaiannya. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan Ibu mengingatkan kembali bahwasanya kita akan mengadakan pertemuan di hari Rabu ya, di jam yang sama, di tempat yang sama. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Asisten dalam mengikuti atau tadi sudah kontrak yang sudah dipilih ya, supaya tidak ketergantungan dalam bermain game online ya. Tetap semangat ya. Kita akhiri dengan berdoa karena tadi sudah di awal berdoa, di akhir juga harus berdoa. Silahkan Pasha untuk memimpin. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.